Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Asal saya dari Garut. Saya dari kelas A1. Saya akan menyampaikan tugas literasi kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul awal li ta'ati i'lam anna awali mirallahi ta'ala paroidu wa nawafinu fal fardu sunani wa bihi tahsulun najatu wa nahlu huwa ribhu wa bihil fauzu bidarajati. Bab 1. Mematuhi perintah Allah. Ketahuilah sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perintah Allah yang wajib itu ibarat kapital atau modal perdagangan. Dengan adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan. Maksudnya dengan menjalankan perintah wajib inilah akan selamat, terhindar dari siksaan. Sedangkan perintah yang sunnah itu ibarat keuntungannya. Dengan keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Maksudnya dengan menjalankan perintah sunnah ini, kesenangan dan kebahagiaan dapat dicapai seperti sabda Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun bimislihi adai mabtaradtu alaihim wala yajalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yabshiru bihi wa lisanah alladhi yantiku bihi wa yadahul lati yabtisu biha wa rijlahul lati yamsi biha. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku itu tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah aku wajibkan. Seorang hamba secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Sesudah menjalankan yang wajib, pasti aku mencintainya. Apabila aku telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku menjadi pendengarnya, penglihatannya, ucapannya, tangannya yang dibuat menyentuh dan juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Wahai orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat, mulai pagi hingga sore agar senantiasa bersama Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui hatimu, mengawasi dohir batinmu, mengetahui gerak langkahmu, baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. Pendek kata, dalam keadaan apapun, engkau selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu tidak bisa lepas dari perintah Allah. Dia yang berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, dengan mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dari kutipan surat Al-Mu'minun ayat 19, firman-Nya lagi,
fa innahu ya'lamus sarra wa akhfa. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. At-Toha ayat 7. Dengan demikian maka engkau harus bisa menjaga tingkah laku dohir maupun batin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri di hadapannya seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang dilarang, dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia hendaki. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu, kecuali jika engkau mau membagi waktumu dengan engkau susun bacaan-bacaan mulai pagi hingga sore. Oleh karena itu perintahkanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, baik yang sunnah dan yang ditetapkan untukmu. Mulailah bangun dari tidur sampai engkau akan tidur kembali lagi. Dan yang kedua adalah tata cara bangun dari tidur yang sesungguhnya harus kita taati juga. Apabila engkau hendak bangun tidur, maka usahakan bangun sebelum fajar terbit dan jadikanlah dzikir kepada Allah baik di hati maupun di lisan sebagai kegiatan yang pertama. Sesudah itu bacalah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal adham wa sultanu lillahi wal izzatu wal qudratu lillah rabbal alamin. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikina. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadal yaumi ila kulla khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an au najurahu ila muslimi. Allahumma barika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur wa nas'aluka khairu hadal yaumi wa khairu ma fihi. Artinya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Kami telah memasuki waktu pagi, dan sejak dahulu kerajaan, keagungan dan kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah. Kami telah memasuki waktu pagi dengan tepat pada fitrah Islam, keikhlasan dan mengikuti agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim pula. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau membangunkan kami pada hari ini dalam keadaan dapat melakukan segala kebaikan, dan kami mohon perlindungan kepadamu supaya kami tidak menjalankan kejahatan Ya Allah, kami memasuki waktu pagi dan sore karenamu. Kami hidup dan mati juga karenamu. Kepadamulah kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan segala kebaikan sesuatu yang ada pada hari ini. Kami minta perlindungan kepadamu dari kejelekan hari ini dan dari kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini. 2. Tata cara masuk kamar kecil. Apabila engkau hendak masuk kamar kecil, maka dahulukan kaki yang kiri, dan ketika keluar maka dahulukan kaki kananmu. Janganlah engkau membawa apa saja yang
terdapat di tulisan nama Allah dan nama Rasulullah. Dan janganlah engkau masuk ke kamar kecil dengan kepala terbuka dan telanjang kaki atau tidak bersandal. Kemudian ketika memasukinya maka bacalah doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzu billahi minar rajsi an-najisil khabisi al-muhbisis syaitonir rajim, yang artinya dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari kotoran najis setan yang keji, jahat dan suka menyuruh orang berbuat jahat, yaitu setan yang terkutuk. Kemudian ketika keluar kamar kecil bacalah doa berisi gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anna ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala yang menggangguku dan mengekalkan segala yang bermanfaat bagiku. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.